Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 566 Harta Karun di Dasar Danau. Sangat disayangkan bahwa ular piton raksasa ini mati begitu saja. Bagaimanapun, dia juga sudah menyerap energi di tempat pengumpulan aura dan budidaya menjadi binatang buas. Bagi kultivator daging, darahnya, dan lainnya bisa digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan sesuatu. Tapi ular piton raksasa itu sudah dipotong berkeping-keping dan dia juga tidak dapat menggunakannya untuk meningkatkan senjata ajaib. Tidak ada suara di sekitarnya. Rocky mendongak melihat kerumunan di sekitarnya berdiri dengan kaku seperti patung dan menatapnya dengan terkejut. Itu pasti karena roh pedang yang baru saja dia gunakan sangat mengejutkan, jadi membuat orang-orang ini terkejut. Rocky sedikit menyesal, dia juga tidak ingin begitu mencolok. Jika dia tahu bahwa kekuatan dari jurus ribuan roh pedang begitu luar biasa, maka dia bisa langsung memanggil lightsaber roh pedangnya untuk memenggal kepala ular piton itu. Rocky melihat Rico berdiri di depannya, dia batuk dan berkata, "Rico, sebenarnya barusan. Master Rocky, Anda memiliki kekuatan seperti itu. Anda benar-benar bukan dewa." Rico menyela dengan penuh emosional dan jantungnya berdebar kencang. Adegan barusan benar-benar menumbangkan 3 pandangan dalam hidupnya. Rico juga merupakan mahasiswa terbaik dari Universitas 985. Dia juga pernah belajar di luar negeri selama beberapa tahun. Dia berpikir bahwa dirinya sangat berpengetahuan, tapi dia tidak menyangka bahwa adegan barusan benar-benar membuatnya sulit untuk melupakannya seumur hidup. Dia bahkan meragukan apakah semua teori yang dia pelajari sebelumnya itu benar atau tidak. Rocky masih belum menanggapinya. Tiba-tiba Kelvin Zhang melangkah maju, lalu berlutut di hadapannya dan begitu emosional sampai berbicara dengan tidak jelas. "Master Rocky, aku Kelvin Zhang mempunyai tingkat kultivasi yang rendah. Aku benar-benar malu begitu memamerkan kekuatanku di depanmu barusan. Setelah melihat kekuatan Master Rocky hari ini, aku akhirnya tahu bahwa orang harus bersikap rendah hati dan kemampuan serta pengetahuan tidak ada batasnya di dunia ini. Aku tidak akan pernah berani menyebut diriku sebagai Raja Naga Merah Kota Tonbo lagi." Kerumunan di sekitar bergegas maju dan mengelilingi Rocky. Sorot mata mereka menyembah dengan antusias, tetapi juga sangat kagum sehingga mereka tidak berani berbicara sembarangan. Rocky menghela napas dalam hatinya, serangannya barusan benar-benar terlalu mencolok. Rico tampak terkejut dan bertanya dengan hormat, "Master Rocky, apakah serangan Anda barusan merupakan ilmu sihir?" Rocky berpikir sejenak dan menjelaskan kepada Rico, "Sebenarnya aku pernah belajar tenaga dalam dan pemurnian energi sebelumnya, hanya begitu saja. Saat ini, di seluruh negeri ada energi sage yang muncul di mana-mana dan seringkali muncul sebuah tempat pengumpulan aura. Banyak praktisi juga menggunakan energi sage dan mulai melatih pemurnian energi. Ini bukan rahasia lagi. Warga biasa berpikir bahwa itu adalah tenaga dalam tetapi tidak menyangka bahwa itu adalah kultivasi." Rico tampak terkejut, "Tapi aku juga pernah melihat master tenaga dalam. Paling banyak mereka hanya bisa menghancurkan batu, atau kebal dengan pedang, tetapi serangan Anda barusan."
Itu benar-benar menakjubkan, bisa mencapai tingkat pemurnian energi seperti yang dilakukan Rocky barusan. Rocky berkata sambil tersenyum, ini hanya dapat mengatakan bahwa tingkat kultivasi setiap orang berbeda. Selama mereka telah berkultivasi hingga tingkat tertentu, mereka juga dapat mencapai tingkat sepertiku. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke air dan berkata, Rico, aku merasakan adanya parasit di tubuh ular piton raksasa ini. Ular ini bersembunyi di bawah dasar danau, maka parasit dan racun dalam tubuhnya juga mengalir ke bawah gunung, seharusnya ini adalah sumbernya. Racun dengan cepat menghilang ke udara dengan aliran sungai dan membuat seluruh bukit kemun penuh dengan racun. Tetapi cacing beracun itu mengalir ke kaki gunung. Jika ada yang minum airnya, maka cacing beracun akan masuk ke dalam tubuh dan mulai menyebar. Benarkah? Rico kembali bereaksi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, aku benar-benar berterima kasih kepada Master Rocky, sekarang krisis penyakit menular seharusnya sudah bisa diselesaikan. Rocky mengangguk dan berkata, aku tidak tahu apakah ada hal lain selain ular piton di tempat ini. Sebaiknya kita turun gunung dulu. Baik. Rico benar-benar ketakutan dengan kejadian tadi. Setelah kembali sadar, dia ingin segera turun gunung. Meskipun kerumunan yang lain juga terkejut, tetapi tidak ada yang mau tinggal di sini lagi dan bergegas turun gunung. 3 orang dari 5 pengawal yang ditinggalkan oleh Bram sudah terjatuh ke dalam danau dan 2 lainnya juga tergeletak di tanah tanpa napas. Pengawal yang dibawa oleh Rico juga hanya 1 yang masih bisa berjalan. Kejadian ini memakan banyak korban jiwa. Untungnya, beberapa ahli dari luar negeri sama sekali tidak terluka di bawah perlindungan mereka dan yang lainnya hanya terluka ringan. Rocky berkata lagi melihat kerumunan yang berjalan menuruni gunung, Rico, masalah yang terjadi barusan aku harap kamu dapat merahasiakannya untukku, lebih baik tidak menyebarkannya. Mengapa? Kelvin Zhang bingung sejenak dan berkata dengan hormat, Master Rocky, dengan kekuatanmu barusan, kamu dapat sepenuhnya membangun reputasi di negara Yuga. Rocky berkata dengan datar, ketenaran dan kekayaan hanyalah hal-hal duniawi. Aku tidak ingin diganggu oleh orang lain, apalagi mengganggu istriku. Rico segera bereaksi dan berkata dengan cepat, Master Rocky jangan khawatir, aku tidak akan menyebarkan apa yang terjadi barusan. Semua orang juga mengangguk dengan cepat. Bagaimana mungkin mereka berani menyebarkannya? Jika mereka menyinggung Master Rocky, mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara mereka akan mati. Beberapa ahli dari luar negeri juga bersumpah ke langit, karena takut Rocky akan memotong mereka berkeping-keping saat dia marah. Yulia merasa kesulitan, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bertanya apa-apa dan berkata, apakah kamu tidak turun gunung? Kalian turun duluan. Rocky berkata, aku akan memeriksa tempat kejadian lagi dan akan turun nanti. Rico langsung berkata tanpa berpikir, apakah perlu meninggalkan orang untuk melindungi Anda? Rocky tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata tidak perlu. Begitu Rico mengatakan ini, dia segera menyesalinya. Dengan jurus pedang Master Rocky barusan, apakah masih perlu mengirim orang untuk melindunginya? Jika orang-orang ini tetap berada di sini, takutnya hanya akan menjadi beban bagi Master Rocky. Setelah menyaksikan kerumunan turun gunung, Rocky baru berbalik dan mengamati tempat kejadian itu. Dia berjalan ke tepi danau dan tiba-tiba melompat ke dalam air.
Dia melihat sekilas dengan indera spiritualnya barusan untuk melihat apakah ada hal lain selain ular piton dan tiba-tiba merasakan energi sage yang kuat di dasar danau. Ketika dia berada di gua belakang air terjun, karena energi yin dari jenazah gurunya terlalu berat, jadi menghalangi keberadaan energi sage ini. Rocky segera menyadarinya begitu energi yin menyebar. Dia takut masih ada binatang aneh di dasar danau, jadi dia menyuruh semua orang turun gunung untuk menghindari bahaya. Energi sage menyelimuti tubuh Rocky, dia mengapung di dalam danau, seolah-olah berdiri di wadah berbentuk telur dan air tidak menyentuh seluruh tubuhnya. Danau itu hanya 40-50 meter dan dia segera mencapai dasar danau. Tidak jauh dari sana ada tanaman yang memancarkan cahaya merah yang redup. Tanaman ajaib energi yang. Rocky terkejut. Dia tidak menyangka bahwa di tempat yang suram dan dingin ini, ternyata ada tanaman ajaib energi yang. Tapi dia memikirkannya sejenak dan dengan cepat menjadi lega. Yin dan yang saling berlawanan, tetapi juga saling menguntungkan. Seringkali di tempat yang sangat dingin, juga akan ada harta karun energi yang keduanya saling menopang, saling menguntungkan dan terus tumbuh berkembang. Rocky mengulurkan tangannya untuk mengambil tanaman ajaib energi yang. Semburan panas segera menyebar ke telapak tangannya. Rocky segera membungkusnya dengan energi sage, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tanaman ajaib roh energi yang dapat mendetoksifikasi racun energi yin, sehingga kultivator sering menggunakannya untuk memurnikan pil atau selalu membawanya untuk mencari harta karun di tempat yang sangat dingin. Dengan tanaman itu maka tidak akan diserang oleh hawa dingin. Jika masuk gunung berapi, juga tidak akan terbakar api. Tepat ketika dia mencabut tanaman ajaib energi yang gumpalan lumpur keluar di bawah akar tanaman dan ada batu samar di tanah yang berkedip-kedip. Rocky mengambil batu itu dan membersihkan lumpur di dalam air dan terlihat sebuah batu yang menyala seperti bara api. Tidak heran jika di tempat yang suram dan dingin di dasar danau, bisa tumbuh tanaman ajaib ini, ternyata ada batu jiwa api yang terkubur di dalam danau. Rocky benar-benar tidak menyangka bahwa dia datang ke Bukit Kemun sendirian tanpa pertimbangan yang matang sebelumnya dan menemukan dua benda spiritual. Meskipun batu jiwa api tidak dapat dimurnikan menjadi pil, juga tidak dapat dimurnikan menjadi senjata ajaib, tetapi menggunakannya sebagai mata formasi, memasukkannya ke dalam formasi, memancarkan energi sage yang dapat menahan sebagian besar hal jahat, juga tidak akan terjadi kebakaran di rumah. Jika memiliki batu jiwa api ini, bagaimana mungkin Jenny ibu mertuanya bisa terinfeksi oleh parasit? Aku bukan menantu sampah, bab 567 bayangan di atas tebing. Bahkan jika dia berkeliaran di luar dan terinfeksi parasit, tetapi begitu dia kembali ke rumah, parasit di tubuhnya juga akan terbunuh oleh energi yang ini. Rocky menyimpan dua harta karun spiritual, keluar dari danau dan mengamati daerah sekitarnya lagi dengan kekuatan spiritual, kemudian berjalan turun gunung setelah memastikan tidak ada hal aneh yang lain. Saat dia turun gunung, dia berbalik dan membungkuk ke gua di belakang air terjun. Guru, murid akan mengingat keinginan terakhir Anda. Setelah turun gunung, murid akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan terakhir guru.
Semua yang dia dapatkan sekarang karena dia tidak sengaja mendapatkan Nine Grand Heavenly Scriptures dari perguruan Nine Grand. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang? Takutnya dia sudah mati bersama dengan orang tuanya. Tapi Rocky sekarang juga tahu bahwa sebagian dari kekuatan spiritual guru dapat dengan mudah menekannya dan mungkin masih ada lawan yang lebih kuat yang tersembunyi di tempat yang lain. Dunia begitu besar dan mulai sekarang dia harus lebih giat berlatih dari sebelumnya, berusaha menjadi kuat. Dengan begini, dia baru bisa menahan bahaya yang tidak diketahui di masa depan dan melindungi semua orang yang ingin dia lindungi. Rocky tiba-tiba merasa ada yang aneh tepat ketika dia hendak turun gunung. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas tebing di atas air terjun. Langit sudah gelap ditambah dengan kabut dari air terjun membuat tebing seolah tertutup asap putih. Tapi Rocky melihat ada seseorang yang berdiri di atas tebing. Seseorang yang mengenakan pakaian hitam. Sosok ini sangat ramping, mengenakan pakaian hitam yang ketat dan menguraikan sosok yang sangat indah. Jelas seorang wanita. Tidak tahu kapan sosok ini muncul di atas tebing dan sepertinya dia juga sedang mengawasinya. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Rocky menyadari keberadaannya dan tampak terkejut. Kemudian sosok itu melintas dan dengan cepat menghilang dari atas tebing. Rocky mengerutkan kening, menatap ke arah di mana sosok itu menghilang. Saat sosok itu muncul, dia sudah merasakan bahwa sosok ini memiliki aura yang sama dengan ular piton di dasar danau. Ular piton di dasar danau tidak muncul secara kebetulan, tetapi berhubungan dengan sosok ini. Sepertinya piton adalah makhluk roh yang dipelihara oleh orang ini, dia adalah pemilik ular piton. Selain itu, Rocky samar-samar mengamati dengan kekuatan spiritualnya bahwa ada cacing beracun pada tubuh wanita ini. Dia adalah orang yang melepaskan cacing beracun. Selain itu, energi sage yang terpancar dari tubuhnya sangat dingin dan tubuh fisiknya juga merupakan tubuh yin yang murni. Meskipun orang yang memiliki fisik seperti itu sulit untuk hidup lebih dari 30 tahun, tetapi fisik seperti ini adalah pembuat racun yang luar biasa. Hanya saja wanita itu langsung menghilang dari atas tebing setelah dia menyadari keberadaannya. Bahkan jika Rocky ingin mengejarnya, tapi dia juga tidak bisa mengejarnya sekarang. Dia baru saja menggunakan jurus ribuan roh pedang untuk menghancurkan ular piton. Ketika melepaskan roh pedang, hampir menyedot semua energi sage di tubuhnya. Dia juga tidak menyangka bahwa melepaskan roh pedang juga akan menghabiskan semua energi sage. Tapi hal ini juga hanya perkiraan Rocky. Kultivasinya saat ini hanya tingkat awal pembentukan inti dan sebagian besar kultivator yang dapat mengendalikan roh pedang berada pada tingkat pengembangan roh. Sekarang dia melepaskan roh pedang, yang setara dengan melampaui kekuatannya dan memaksa untuk melewati tingkatnya. Untungnya roh pedang ini saling terkait dengan indera spiritualnya, hanya menyerap energi sage di dalam tubuhnya. Jika itu senjata ajaib lainnya, selain menguras semua energi sage dalam tubuh, juga akan merusak kesadarannya. Sekarang energi sage di tubuh Rocky sudah sangat sedikit, juga tidak bisa mengejarnya lagi, jadi dia hanya bisa berbalik dan turun gunung. Untungnya, wanita misterius berbaju hitam ini tidak menyerangnya. Mungkin dia juga terkejut dengan jurus ribuan roh pedang yang baru saja dia keluarkan.
Jika pihak lawan melihat energi Sagenya sudah habis dan mengambil kesempatan untuk menyerangnya, mungkin Rocky benar-benar tidak bisa melawannya. Jika tingkat kultivasi pihak lawan juga tingkat awal pembentukan inti, mungkin bisa langsung membunuhnya. Tapi kemungkinan seperti ini sangat kecil. Karena jarang ada kultivator di bumi yang bisa melatih hingga tingkat akhir pembentukan dasar apalagi tingkat awal pembentukan inti. Jika wanita ini berada pada tingkat awal pembentukan inti, bagaimana mungkin tidak bisa melihat perubahan energi Sage di dalam tubuhnya? Tapi tidak bagus untuk berada di sini. Rocky berbalik dan berjalan menuruni gunung. Roh pedang lightsaber berada di cakranya dengan tenang dan berkedip-kedip. Rocky juga terkejut memikirkan ratusan pedang yang barusan dia keluarkan. Tingkat kultivasinya saat ini tidak cukup, jadi dia hanya bisa mengeluarkan lebih dari 100 roh pedang dengan paksa, bahkan kekuatan jurus pedang juga tidak sampai 1/10, tetapi juga ada kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Dan jurus ribuan roh pedang yang sebenarnya adalah mengeluarkan ribuan pedang secara bersamaan, bahkan lebih menakjubkan dan bisa dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Rocky menuruni gunung dan wanita berbaju hitam itu tidak mengejarnya. Tapi ada perasaan yang aneh di hati Rocky. Dia meliriknya sekilas tadi, dia bahkan merasa bahwa wanita ini benar-benar mirip dengan Dini. Jika bukan karena tubuh wanita berbaju hitam ini jauh lebih ramping daripada Dini, dia hampir menganggap wanita ini adalah Dini. Kota Gopo. Di jalanan, seorang wanita dengan mantel hitam dan kacamata hitam berdiri di jalan sambil menelepon. Meskipun dia mengenakan kacamata hitam, tapi gaun berpayet emas dengan dada rendah dan ketat menunjukkan sosoknya yang seksi, terutama bagian dada, sepertinya akan melompat keluar. Di malam hari, pejalan kaki yang lewat mau tidak mau menoleh untuk melihatnya, bahkan ada seorang pria parubaya yang memandangnya dengan obsesif dan kepalanya membentur tiang telepon. Wanita itu benar-benar mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan memancarkan aura yang sangat dingin dari tubuhnya. Wanita itu melepas kacamata hitamnya dan dia adalah Dini. Tapi sekarang dia berteriak ke telepon dengan ekspresi cemas, "Charlie, kamu mengirim adikku kemana? Jangan khawatir, aku hanya meminta adikmu untuk pergi ke Kabupaten Kayong. Dia adalah tubuh pengendali roh, juga ahli dalam ilmu sihir. Belum lama ini, dia juga telah menaklukkan ular piton di Bukit Kemun, kebetulan dia sangat berguna." Dini tertegun sejenak tiba-tiba berteriak dengan cemas, "Apa? Apakah kamu ingin mengirim adikku untuk berurusan dengan Rocky?" Wajahnya yang cantik melintas ekspresi marah, mengepalkan tangannya dan terus gemetar. "Untuk apa kamu panik? Meskipun tubuh adikmu penuh energi dingin, tapi kultivasinya jauh lebih tinggi darimu. Jika dia bisa membunuh Rocky, juga termasuk melakukan pencapaian yang besar, mungkin aku bisa memberinya pil ajaib untuk membuatnya hidup beberapa tahun lebih lama." Raut wajah Dini sangat jelek, menahannya sesaat dan berkata, "Ketua Charlie, tolong kembalikan adikku. Dia sama sekali bukan lawan bagi Rocky." Tingkat kultivasi Rocky begitu tinggi, bahkan dia telah bersembunyi di sampingnya selama berhari-hari, juga tidak mendapatkan informasi yang detail. Tetapi dia pernah melihat dengan matanya sendiri bahwa Rocky memanggil Guntur untuk meledakkan kendaraan yang mengejarnya dan dia segera mengerti. Keberadaannya di depan Rocky hanyalah hal yang tidak penting.
Jika bukan karena harta karun yang menyembunyikan energi sage di tubuhnya, takutnya hanya sekilas saja Rocky sudah menyadarinya. Charlie berteriak marah, "Kamu juga berani mempertanyakan keputusanku?" Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.